Legenda Ular Daung. Alkisah, hiduplah 3 gadis dan ibu mereka. Kehidupan mereka serba kekurangan. Mereka semua bekerja untuk menopang hidup. Suatu hari, ibu mereka sakit dan tak kunjung sembuh. Lalu ketiga putrinya memanggil seorang tabib. Setelah memeriksa kondisi si ibu, sang tabib pun berkata, "Nak, penyakit ibu kalian sudah sangat parah. Perlu obat yang sangat mujarab agar ia dapat pulih. Obat itu harus direbus dengan bara gaib yang ada di puncak gunung." Para gadis saling berpandangan setelah mendengar perkataan tabib. Mereka sama-sama tahu kalau puncak gunung itu dihuni oleh ular daung yang mengerikan. Konon ular itu akan memangsa siapapun yang menaiki puncak gunung. Tiba-tiba si bungsu berkata, "Biar aku saja yang pergi ke puncak gunung itu." Kedua kakaknya terkejut mendengar keinginan si bungsu. "Dik, tempat itu berbahaya. Kau bisa bertemu ular daung di tempat itu. Mungkin saja kau tak akan kembali hidup-hidup," ujar si sulung. Awalnya kedua kakaknya mencoba untuk mencegah si bungsu. Namun karena si bungsu bersikeras, akhirnya kedua kakaknya pun melepas kepergian si bungsu dengan berat hati. Si bungsu pun berangkat menuju ke puncak gunung. Benar saja, sesampainya di puncak gunung si bungsu disambut oleh ular yang sangat besar. Walaupun ketakutan, ia memberanikan diri untuk berbicara kepada ular tersebut. "Wahai ular yang baik hati, bolehkah aku membawa beberapa bara gaib di puncak gunung ini? Aku memerlukannya untuk membuat obat bagi ibuku yang sedang sakit parah," ujar si gadis. Di luar dugaan, si ular menjawab dengan halus, "Baiklah, kau boleh ambil bara itu. Namun kau harus bersedia menikah denganku," katanya. Si bungsu menyanggupi syarat tersebut. Setelah mengambil bara gaib, si gadis pun pulang ke rumahnya. Obat yang dibuatnya dengan bara gaib itu berhasil menyembuhkan ibunya. Beberapa waktu berselang, si bungsu berpikir untuk menepati janjinya kepada si ular. Ia tiba di puncak gunung saat hari sudah malam. Setibanya di sana, gadis itu terkejut. Ia bertemu dengan pemuda yang sangat tampan. Ternyata, pemuda itu adalah Pangeran Abdul Rahman Alamsyah. Ia adalah sosok asli dari ular daung. "Di siang hari aku menjadi ular, namun aku akan kembali menjadi manusia pada malam hari. Ini adalah ulah pamanku yang tak mau aku menjadi pemimpin kerajaan," ujar sang pangeran. Ketika berbincang, si bungsu dan sang pangeran tidak menyadari kalau sedari tadi kedua kakak si bungsu yang penasaran diam-diam datang mengamati. Setelah mengetahui kalau ular itu adalah jelmaan pemuda tampan, kedua kakaknya menjadi iri. Mereka memikirkan cara agar pemuda itu memusuhi si adik. "Kita bakar saja kulit ular itu. Pasti nanti ia akan sangat marah kepada si bungsu," usul si tengah. Si sulung setuju. Kemudian mereka segera mengambil kulit ular yang tergeletak itu dan membakarnya. Mereka tidak tahu kalau perbuatan itu justru melepaskan kutukan pangeran. Pangeran sangat gembira. Keesokan harinya, pangeran menuju istana untuk mengambil haknya kembali. Ia pun berhasil menghukum pamannya yang telah berbuat curang. Setelah itu, ia menikah dengan si bungsu. Si bungsu amat bahagia. Kemudian ia mengajak ibu dan kedua kakaknya untuk tinggal di istana. Namun kedua kakak si bungsu menolak. Mereka malu karena sempat merasa iri kepada adik bungsu mereka itu. Wah, menarik sekali ceritanya ya teman kece. Sekarang kita coba jawab pertanyaan berikut yuk. Pertanyaan pertama. Pernyataan yang sesuai dengan cerita adalah
Pertanyaan kedua, berdasarkan cerita, tokoh si bungsu memiliki watak. Dan pertanyaan ketiga, pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita adalah. Oke, kalau kamu menyimak ceritanya dengan baik, pasti bisa jawab ketiga pertanyaannya. Coba yuk tulis jawaban kalian di kolom komentar. Buat yang mau tahu jawaban dan pembahasan lengkapnya, bisa cek latihan soal bahasa Indonesia topik teks fiksi. Tentunya hanya di kejarcita.id. Ayo download aplikasi Kejar Cita di Play Store sekarang juga. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.